Pemirsa, Pangkau Armada Laksdia TNI Denny Hendrata menegaskan keberadaan 3 prajurit TNI Angkatan Laut dipastikan bukan untuk membackingi penggelapan mobil. Menurut Denny, Sertu AA memang berniat untuk membeli kendaraan, namun ternyata tidak dilengkapi surat-surat. Karena ini kita melihatnya ini adalah murni sebagai pembeli karena ingin memiliki sebagai kendaraan untuk pribadi. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Dan Puspomal bagaimana rangkaian tadi sudah disampaikan, ya kan. Bagaimana kejadian itu juga tampak tidak ada rasa bersalah, ya kan ya. Dan itu ada rangkaian tadi menurut pengakuan dari salah satu anggota, ya itu kan tadi disebutkan oleh Bapak Kapolda beli dengan 40 juta. Dan itu kan mobil diambil tanpa surat. Dan itu ada perjanjian yang mungkin nanti akan didalami. Benar apa tidak, ya itu nanti dari Dan Puspomal. Yang sebetulnya harga itu juga belum selesai. Ya, tadi kan bukti transfer DP 40 juta. Ya, dan itu ada di dalam pembelian itu kan awalnya dari online seharga 135 juta. Nah karena si penjual itu tidak bisa memberikan surat STNK dan BPKP, makanya perjanjian ya, dan sebetulnya itu sudah mau di cancel, ya kan, nggak jadi dah gitu kan. Nah tapi ya bujuk rayu tadi situ akhirnya ya dibawa juga. Pemirsa, kasus penggelapan mobil yang berujung tewasnya pemilik rental mobil di tangan anggota TNI Angkatan Laut menguak sisi gelap bisnis rental mobil. Para sindikat penggelapan mobil diduga kerap melibatkan oknum aparat untuk membacking kejahatan penggelapan mobil. Untuk mendalaminya lebih jauh, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau Asperda Erwin Suryana. Selamat malam Pak Erwin. Selamat malam Zilvia Iskandar. Ya, selanjutnya juga ada kriminolog Profesor Adrianus Meriala. Selamat malam Prof. Adrian. Selamat malam Mbak Zilvia, selamat malam Mas Erwin. Oke. Malam Pak Adrian. Ya, Pak Erwin, langsung saja kalau Anda melihat kasus penggelapan dan penembakan yang menimpa almarhum bos rental mobil IAR, apakah modus penggelapan mobil memang sering dialami oleh pelaku usaha mobil rental, Pak? Ya, jadi gini, pertama sekali ya kami sangat prihatin ya atas musibah yang menimpa rekan seprofesi kami begitu. Nah, mudah-mudahan ini adalah korban terakhir. Ya, kedepannya jangan ada lagi kejadian seperti ini. Gitu. Jadi kami minta semua pihak ya, kita sebagai pengusaha kemudian aparat juga mengambil pelajaran berharga dari kasus ini ya. Tidak ada satu nyawa yang senilai mobil gitu, mobil semahal apapun. Saya kira itu, Zilvia. Apa saja Pak biasanya modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang atau sindikat penggelapan mobil? Ya, kalau modus saya kira banyak ya. Terutama ini menimpa teman-teman kita yang fokus usahanya di rental lepas kunci perseorangan. Sementara kalau yang lepas kuncinya korporat gitu atau instansi relatif aman. Nah ini yang bahaya ini atau yang sering terjadi kasus ini adalah rental mobil lepas kunci dengan customer perseorangan. Nah modusnya diantaranya adalah mereka menggadaikan kendaraan yang disewanya, kemudian menjual putus kepada pihak lain begitu atau penadah. Kemudian ada juga yang diambil kemudian dipretelin begitu, part-partnya dijual gitu. Dan ada juga yang memanfaatkan, si penjahat ini memanfaatkan orang lain begitu untuk memetik kendaraan targetnya. Kemudian pada akhirnya dilempar ke dia dan kemudian dia mendapatkan sejumlah keuntungan dari kendaraan yang dia beli itu. Nah itu dari modus-modus itu yang saya lihat secara statistik begitu sering terjadi di dunia usaha rental ini. Soal membackingi dari aparat ya, Prof. Adrianus. Tadi kita dengar bahwa Pangkau Armada menegaskan 3 prajurit TNI Angkatan Laut bukan untuk membackingi penggelapan mobil, melainkan memang berniat membeli mobil saja. Apakah keterangan ini cukup untuk membuat publik percaya tidak ada backingan aparat dalam kasus penggelapan mobil ini, Prof?
Eh, mesti dibuat clear ya, apakah eh, ketiganya adalah pelaku atau backing. Ini beda kan? Kalau backing artinya ada pelaku yang melakukan secara teknis dan ada orang yang menjaga agar jangan sampai misalnya si pelaku itu ketahuan. Nah, menurut saya yang terjadi adalah si ketiganya ini adalah pelaku, bukan backing, ya, tapi pelaku. Nah, maka menjadi menarik kenapa mereka melakukan. Saya kira dalam hal ini antara aparat baik itu polisi, tentara atau sipil sekalipun, saya kira tidak ada bedanya dalam rangka melakukan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Erwin, ya, melakukan beberapa modus tadi, ya. Apalagi juga kemudian dikaitkan dengan iming-iming atau bayangan keuntungannya, maka saya kira siapapun bisa melakukan, tidak harus terkait dengan apakah aparat atau tidak. Begitu, Mbak. Oke. Mantan Kabar Reskrim yang kami wawancari sebelumnya, Prof. Adrian, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menyebut sindikat penggelapan mobil rental itu sudah sangat marak terjadi sebetulnya dan modus operandinya itu canggih, terorganisir, bahkan ada backingan dari ormas maupun oknum. Kenapa ada saja oknum aparat yang membackingi sindikat penggelapan mobil, Prof? Terlepas dari konsekuensi yang mungkin mereka akan terima. Saya kira ini juga sesuai dengan nature atau sifat jalan raya ya, yang keras ya. Di mana kemudian banyak hal lalu harus diselesaikan dengan fisik ya. Tidak harus dalam arti tembak-menembak, tapi tongkrongan saja sudah bisa membuat orang gentar begitu. Nah, maka kalau jalan berpikir itu benar, maka ya tentu mereka-mereka yang berpakaian seragam atau rambutnya cepak atau tongkrongan yang samapta, maka lalu kemudian bisa berpotensi ya untuk menakut-nakuti orang. Jadi saya kira lebih ke situ ya. Tapi pada dasarnya dari segi modusnya yang sederhana, maka sebetulnya hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Jadi kalau misalnya tadi disebut misalnya ormas pun gitu ya, saya kira walaupun badannya kecil-kecil misalnya, tapi ketika dilakukan oleh banyak orang, ya saya kira semua orang akan berhitung juga. Demikian, Pak. Oke, jika terjadi penggelapan, Pak Erwin, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemilik rental? Kalau berkaca pada kasus ini, sebetulnya pemilik rental sudah berusaha mencari bantuan kepada kepolisian, tapi ternyata ditolak. Nah, apa yang seharusnya dilakukan pemilik rental supaya tidak terjadi hal serupa? Gini ya, jadi saya menghimbau ya, teman-teman pengusaha rental ini bergabunglah ke asosiasi yang relevan. Jangan mereka jadi single wolf gitu, jadi main sendiri gitu. Nah ini biasanya akan lebih sulit gitu. Nah kalau di asosiasi ini mereka bisa bertukar informasi, misalnya data blacklist begitu, blacklist customer, kemudian juga memanfaatkan jejaring member yang ada di setiap daerah untuk juga menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, jadi asosiasi ini bisa dijadikan sarana begitu untuk menangkal kasus-kasus serupa seperti ini ke depannya. Nah, ini tindakan preventifnya menurut saya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga menghimbau supaya aparat ini juga lebih memberikan atensi. Karena ini boleh dicek ya, kalau data kriminal pencurian kendaraan ini banyak sekali. Tetapi teman-teman rata-rata mengambil langkah sendiri. Nah, faktornya diantaranya adalah mohon maaf ya teman-teman kita di aparat kurang respon atau memberikan atensi yang maksimal untuk case-case seperti ini di lapangan. Sehingga teman-teman ini cenderung mengambil tindakan sendiri. Nah ini yang kita sayangkan, kejadian kemarin akibatnya fatal begitu, menimbulkan korban. Saya kira itu. Baik, terakhir Prof. Adrian, tadi dari Pak Erwin mengatakan data asosiasi menyebutkan banyak sebetulnya kasus-kasus pencurian, penggelapan mobil yang dilaporkan pemilik rental atau masyarakat kepada kepolisian, tapi tidak diberikan atensi. Dari pelajaran kasus ini, apakah Anda melihat akan ada perubahan yang dilakukan oleh kepolisian? Sebelumnya saya bisa memahami kalau polisian tidak memberikan atensi ya, karena ketika teman-temannya Pak Erwin ngadu, maka tentu kalau dalam bahasa budaya polisi itu tulang semua tuh, nggak ada dagingnya tuh ya. Jadi polisi diharapkan berantemnya saja. Nah maka ketika kepemimpinan di satu satuan wilayah itu juga tidak tegas, tidak firm ya, tidak hitam putih dalam rangka menyikapi laporan itu, maka tentu ya ada aja cara untuk ngelesnya. Dan ini yang kemudian terjadi pada kasus kemarin. Nah, jadi saya kira memang moga-moga ya Mbak ya, bahwa kasus ini menjadi satu momentum bagi kepolisian untuk berubah ini ya,
Walaupun saya sendiri agak kurang yakin sebetulnya, mengingat sebetulnya juga di pihak lain kepolisian juga punya pertimbangan, andaikan saja misalnya kepolisian pada waktu malam itu juga misalnya mengikuti permintaan dari keluarga korban dan kemudian ada apa-apa pada sang personil misalnya, maka tentu juga salah juga tuh. Nah, jadi saya kira memang agak dilematis ya. Namun tadi kalau memang benar bahwa sesuai pernyataan Kapolda bahwa sebetulnya keluarga sudah memberitahu, sudah memberikan informasi tentang surat-surat ya, juga sudah memberitahu bahwa sebetulnya si yang menguasai mobil juga memiliki senjata api, maka mestinya kemudian dalam hal ini ada langkah yang lebih ya, tidak malah kemudian menyuruh masyarakat untuk menangkap sendiri pelakunya. Begitu. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.